Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Chandra masuk Mbak. Ya Silakan. Bu, makasih Bu. Duduk di sana ya Mbak. Ya Bu. Silakan duduk Mbak. Di sini ya Bu. Iya. Mbak Chandra apa kabarnya Mbak? Baik Bu, alhamdulillah. Kayaknya kemarin Ibu tahu Mbak Chandra itu ini ya menang lomba catur. Iya Bu, juara 1 nih Bu. Keren dong, kayak gitu. Oh ya, Mbak Chandra sebelumnya tahu nggak Ibu panggil ke sini kenapa? Belum tahu Bu. Belum tahu. Oh ya, jadi gini Mbak, kemarin itu em, Ibu tuh pernah lihat Mbak bentak-bentak Pak Irfan ya di depan kelas, kadang juga Bu Elin itu, dan kadang tuh saya juga dapat aduan-aduan gitu Mbak dari teman-temannya Mbak. Terus juga apa namanya, gurunya juga kadang sering mengeluh gitu Mbak. Jadi Ibu manggil Mbak ke sini karena itu. Nah, sebelumnya saya mau tanya, Mbak Chandra udah pernah ini belum, konseling belum? Belum Bu, baru Belum ya? kali ini. Baru kali ini. Oke, kalau gitu sebelum konseling Ibu kasih tahu dulu ya. Mbak Chandra di sini boleh menceritakan semuanya dengan gamblang, semuanya boleh diceritakan, apapun yang mengganjal di hatinya Mbak Chandra boleh diceritakan juga. Apa-apa aja yang bikin Mbak Chandra tuh nggak nyaman, ceritakan juga apa. Karena di sini guru BK itu Mbak ya ada asas kerahasiaan Mbak. Jadi nanti rahasianya Mbak Chandra yang diceritakan tadi itu bakalannya tersimpan sama kami. Jadi nggak ada yang lainnya, guru-guru pun nggak bakalan tahu Mbak gitu. Beneran Bu. Iya beneran itu Tapi Mbak. saya tuh takut juga sih Bu. Kalau Nggak mau apa-apa, cerita kayak nggak apa-apa kan di BK itu ada asasnya Mbak. Jadi kami nggak boleh melanggar asas itu Mbak. Gitu. Jadi di sini Mbak Chandra bisa terbuka, Mbak Chandra bisa apa namanya mengutarakan semuanya tanpa ada ketakutan. Kalau ketakutan kayak takut nanti dikasih tahu sama teman-teman nyebar itu nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah takut. Karena itu kami ada asas-asasnya Mbak. Gitu. Baik Bu. Oke, oh ya sebelum melakukan konseling ini ya Mbak, ini Mbak Chandra ada jamnya siapa Mbak? Jamnya Pak Bagas Bu. Pak Bagas. Ada ini nggak? Bapaknya masuk nggak? Enggak Bu, tadi katanya mau ada rapat gitu Bu. Oh mau ada rapat. 2 jam ya? Iya Bu. Oh berarti kalau gitu kita 45 menit aja ya. Iya Jadi Bu. 1 jam pelajarannya Pak Bagas nanti saya pakai buat Mbak Chandra di sini. Iya Oke? Bu. Oke, 45 menit saja. Sepakat ya Mbak? Iya Bu, sepakat. Oh ya, jadi sekarang nih Mbak Chandra bisa ceritain apa sih yang bikin Mbak Chandra kayak gitu? Kenapa Mbak Chandra tuh bisa sampai bentak-bentak guru kayak gitu? Itu nggak baik sebenarnya sih Mbak. Coba cerita. Kemarin itu toh Bu, kan saya tuh juga nggak terlalu suka sama Pak Irfan sama Bu Elin. Iya. Dia tuh kalau ngajar tuh juga sering kayak nyindir-nyindir orang, kan saya juga jarang. Hmm, Terus akhir-akhir ini kan saya juga jarang masuk kelas toh, Bu, karena iya. lomba, terus disindir, dispen terus gitu Bu. Hmm. Jadi saya ya agak mangkel gitu loh Bu. Terus Oh iya iya. kemarin pas itu ya saya bentak Bu, ya emang salah sih Bu. Tapi ya gimana ya Bu, wong Hmm, kayak marah gitu loh Bu. iya. Tapi Oh berarti Mbak Chandra, udah berapa lama nih Mbak kayak gini Mbak? baru itu Bu, baru akhir-akhir ini juga Bu. Baru akhir-akhir ini. Karena memang nggak suka pelajarannya. Apa susah sih Mbak? Pak Nggak Ervan suka sama Bu gurunya Elin. Bu. Oh nggak suka gurunya. Kalau pelajarannya Mbak gimana? Susah nggak sih mereka ngasih ininya? Ya agak susah sih Bu, apalagi Pak Irfan Bu. Oh Pak Irfan susah. Kalau jelasin itu tuh juga kurang jelas gitu loh Bu. Terus kan kayak Hmm. ya gimana kalau kurang jelas mau saya dengerin gitu loh. Kan Oh juga iya. males Bu yang dengerin. Iya ya bener sih. Kalau kayak gitu Mbak bisa apa namanya bisa interupsi lah sama Pak Irfan atau Bu Elin ya kalau kurang jelas biar mereka bisa evaluasi caranya mereka ngajar tuh gimana gitu Mbak. Ya Bu. Ini Mbak bisa gitu sih. Terus Mbak Chandra sebelumnya Ibu mau tanya nih, kok
Mbak Chandra tuh bisa melakukan kayak gitu tuh kenapa? Selain nggak suka sama ibu gurunya, apa lingkungannya Mbak Chandra yang emang orang-orangnya yang terlalu negatif, Mbak Chandra jadi ikut-ikut atau gimana Mbak? Mungkin karena teman-teman saya di rumah ya Bu, karena kan beda-beda sekolah, terus kalau Iya. ngumpul tuh suka cerita Bu, apa sukanya gini-gini kayak sama guru itu berani gitu loh Bu, kan Oh. kalau kita benar gitu loh Bu, kan merasa paling benar. Iya. Ya anak muda zaman Iya sekarang, Bu, Mbak. terus ya udah, terus kayak kan kadang juga ditantang teman-teman, apa kamu berani kayak aku gitu. Heeh. Nah dari situ tuh kayak muncul-muncul pengen kayak gitu gitu loh Bu. Apalagi kan kemarin pas disindir tuh saya juga ya frontal aja Bu, langsung Nyangkal ya, kena Mbak. Bu. Iya Bu, padahal kan dispen juga buat sekolahan, bukan buat diri Iya saya. sih. Terus kalau apa namanya, teman-teman lingkungan sekolahnya Mbak Chandra tuh mendukung nggak sih Mbak Chandra kayak gitu? Apa kadang jangan kayak gitu, jangan kayak Iya Bu, gitu, gitu. mereka pada marahin saya juga Bu, jangan kayak Udah gitu, nggak ditegur ya berarti? iya, tapi sayanya aja yang kayak gini. Ya Gitu. emang saya salah sih Bu, tapi ya udah terlanjur Bu. Tapi kalau lingkungannya Mbak Chandra yang di rumah itu sama orang tuanya suka ngelawan gitu nggak sih? Ya ada yang iya, ada yang enggak Bu. Hmm, Jadi Itu kayak ada satu temen saya tuh yang nakal banget, tapi ya gimana ya Bu, kalau saya mau jauhin ya temen saya dari kecil oh gitu Bu. gitu. Oke. Oh ya tadi kan saya tanya Mbak Chandra, teman-temannya Mbak Chandra di rumah sama orang tuanya. Nah kalau Mbak Chandra sendiri gimana kalau sama orang tua Mbak Chandra? Kayak kalau saya tuh agak jauh Bu, sama kedua orang tua saya kan kerja Bu, jadi tuh saya kayak mau cerita tuh sama siapa bingung, terus kadang orang tua saya tuh saking sibuknya tau Bu, itu Ya. nggak peduli sama saya gitu loh Bu. Jadi saya lebih ke sering main sama teman-teman saya di rumah Bu. Iya. Kadang di rumah ini sampai maghrib, sampai jam 8 Bu, bahkan terus baru pulang gitu. Soalnya orang tua saya tuh kalau maghrib itu juga baru pulang Bu. Gitu. Terus kan habis maghrib capek ya Bu. Terus mereka terus pada tidur. Jadi saya tuh nggak ada temen ngobrol juga. Bukan, saya anak tunggal Bu. Oh, anak tunggal. Ada pembantunya enggak, Mbak, di rumah? Ada Bu, Emang pembantunya tinggal di rumah atau enggak? tinggal Bu. Tapi Tinggal. kan saya mau cerita, ya kadang saya cerita ke Hmm, bibi saya Bu. Tapi kadang kan saya juga butuh orang tua saya sendiri Bu. iya Tapi sih. kan ya Iya. udah, mau gimana lagi Bu. Iya, Mbak. Mbak Chandra, Ibu mau tanya nih. Kalau kan Mbak Chandra sering ngelawan nih. Nah, Iya Bu. kapan waktu-waktu Mbak Chandra tuh nggak pengen ngelawan guru itu atau kayak nggak ada rasa benci sama guru itu, Mbak? Oh, kalau itu kalau saya ketemu di luar Bu, saya tuh enggak, Hmm. ya ngerasanya biasa aja. Saya juga nyapa bapak ibu guru itu seperti layaknya guru dan murid ketemu di jalan gitu Bu. Iya. Cuman kalau di sekolah aja Bu, yang kalau lagi mangkel ya saya lawan, kalau enggak ya udah biasa aja Bu. Gitu. Oke. Oke Mbak, sekarang gini, coba Mbak Chandra bayangin dulu, kalau Mbak Chandra itu dapat atau ketemu tempat yang menurut Mbak Chandra nyaman sekali, terus apa namanya bisa Mbak Chandra bisa santai gitu, kalau enggak Mbak Chandra tuh di situ tuh bisa tenang banget. Itu kira-kira apa yang bakalan Mbak Chandra lakuin di situ? Kalau tempatnya itu biasanya aku biasanya saya tuh di kafe ya Bu. Iya. Kan tenang gitu, ada musiknya juga. Hmm. Jadi tuh kayak enak sama sambil ngopi gitu. Pada saya juga cuma nyekrol-nyekrol HP, tapi di situ tuh saya merasa rileks gitu loh Bu, Iya. tenang. Kayak beban tuh juga kayak hilang. Padahal saya ke situ tuh juga kadang sendiri, kadang juga sama teman-teman saya, tapi saya lebih suka me time sih Bu. Lebih Tuh, enjoy ya Mbak? iya Bu. Hmm. Kalau sama teman-teman Baca-baca kan buku kadang, gitu. kalau sama temen kan kadang-kadang malah kayak gibah gitu loh Bu. Tapi kalau enak ya baca-baca buku juga enak sih Bu. Oh, berarti di kafenya itu kadang ada yang ada buku-buku, rak-rak Ada buku Bu, gitu. kan ada yang sebagian saya tuh juga pindah-pindah, tapi cuman ada beberapa yang saya tempat kafe favorit saya juga Hmm. sih Bu. Tuh. Oh, gitu. Oke. Lalu Mbak Chandra tadi kan udah menceritakan ya. Coba Mbak Chandra ceritakan lagi di mana Mbak Chandra itu pas merasa nyaman banget
di situasi tertentu yang bikin Mbak Chandra nyaman dan nggak mau menghina guru itu, tapi selain di luar sekolah, tadi kan Mbak Chandra kan pas di luar sekolah pas ketemu gurunya ya, itu nggak mau menghina. Coba kalau sekarang pas Mbak Chandra tuh nggak di luar sekolah, itu gimana gimana Mbak? Kalau itu di kantin mungkin Bu. Biasanya kalau istirahat kan nggak pelajaran ya Bu. Terus saya Ya. ke kantin bareng teman-teman saya. Jadi di situ cerita-cerita sama teman saya sambil makan. Kalau nggak itu biasanya main catur Bu kalau ada temennya. Itu paling enak sih Bu main catur. Jadi kan fokusnya ke catur gitu loh Bu, nggak ke yang lain-lain. Iya. Mbak Chandra, Ibu mau tanya nih, sebelumnya kamu udah pernah nyoba belum sih langkah-langkah apa yang udah pernah Mbak Chandra lakuin biar Mbak Chandra tuh apa nggak suka bentak-bentak guru gitu Mbak? Udah pernah ngelakuin apa? Kalau guru itu sedang mengajar, saya tuh lebih baik diam Bu, menahan diri. Jadi saya tuh kalau saya ladenin gitu saya kan malah marah Bu, minta. Jadi saya lebih mending diem aja sambil merhatiin gitu aja. Perkara itu masuk nggak masuk saya tetap diem gitu Bu. Iya ya, oke Mbak Chandra. Oke, sekarang tadi kan Mbak Chandra bilang kalau misalnya Mbak Chandra itu bentak guru itu karena Mbak Chandra nggak suka sama gurunya, Iya Bu. karena gurunya suka mancing-mancing emosinya Mbak Chandra. Terus Iya apa tadi Bu. Mbak? Gurunya tadi kan juga sering nyindir-nyindir Mbak Chandra gitu Iya Bu. terkait semuanya. Oke, tadi Mbak Chandra juga bilang Mbak Chandra udah pernah nyoba nahan diri pas gurunya Pak Irfan atau Bu Elin itu menerangkan Mbak Chandra itu tetap memendam sendiri terus diem aja gitu. Nah, lebih baik ya seperti itu sih Mbak. Kita coba dulu diam dulu. Nanti kalau misalnya gurunya nggak bisa ngontrol diri untuk nyindir Mbak Chandra, nanti Mbak Chandra bisa tegur. Nggak apa-apa Mbak, tegur guru. Itu bisa buat evaluasinya guru itu juga. Jadi Mbak Chandra juga bilang, kenapa kok Bapak sukanya nyindir-nyindir saya atau Ibu sukanya nyindir-nyindir saya gitu ya Mbak. Iya Bu. Tuh nanti Mbak Chandra bisa coba dulu seperti tadi memendam amarahnya dulu, kayak diem aja dulu, nggak apa-apa Mbak. Baik Bu. Nanti saya coba lagi Bu. Ya, oke, kalau gitu selanjutnya Mbak Chandra akan ngapain aja nih untuk menyelesaikan itu? Saya mau mencoba diem dulu Bu. Terus menahan diri juga Bu. Nanti kalau eh, Bapak Irfan itu nyindir-nyindir saya lagi, saya akan menegurnya Bu. Boleh. Tapi saya juga takut sih Bu sebenarnya mau Kalau mau menegur. negur, Bu. takut. Kalau bentak kan saya keceplosan, jadi Iya, langsung aja Bu. iya. Tanya Dan sih Mbak nanti kan. ya Bu nanti saya coba negurnya Bu. Tanya kenapa kok Bapak seperti itu dengan saya? Itu ya kan, Iya biar Bu. nggak terlalu membentak seperti itu kan nggak bagus ya Mbak ya, Iya apalagi Bu. depan teman-teman ya kan. Kayak gurunya kayak malu apa enggak gitu. Iya sih Bu sebenarnya kayak guru tiba-tiba dibentak muridnya terus kayak kesannya nggak ada wibawa gitu. Iya gitu Mbak. Oke Mbak, Ibu punya ini sebentar. Oh ya, ini Mbak bisa tunjuk ya dari 0 sampai 10 di mana Mbak masih merasa terbebani yang nomor 10 dan yang 0 ini Mbak sudah kayak sudah hilang semua bebannya. Nah, ini dari skala ini Mbak Chandra mau yang mana nih? Tadi yang 10 berat ya Bu, Ya, yang masih punya beban yang sangat berat dan ini yang udah nggak ada istilahnya. saya di sini. Oke, gitu ya Mbak. Masih di 2, berarti masih ada sedikit Iya Bu. beban yang Mbak Chandra rasain ya. Iya Bu. Jadi Oke. nanti biar perlahan-lahan biar hilang Bu. Iya, semoga aja bisa hilang ya Mbak. Iya. Oke Mbak, karena ini sudah jam hampir selesai jam pertemuan pertama. Dan tadi Mbak Chandra di angka nomor 2 ya. Oke, itu masih ada sedikit. Oke, bisa dicoba-coba lagi. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti Mbak Chandra bisa
cerita sama saya gimana progresnya, bisa nggak Mbak Chandra nahan itu semua. Dan semoga yang nomor 2 ini bisa sampai nomor 0 ya Mbak. Iya Bu. Gitu. Pertemuan selanjutnya Mbak Chandra bisanya kapan ya? Minggu depan aja Bu. Harinya sama? Boleh Bu. Oke, boleh. Nanti Tapi pas ya jam kalau kalau pas kalau nggak kosong pas pulang sekolah nggak apa-apa sih Bu oh saya ya, Bu. oke Mbak. Nanti kita atur jadwal ya. Pulang Iya, sekolah nanti saya kosongin buat Mbak Chandra. iya Bu. Oke. Oh ya sebelumnya Mbak, Ibu mau minta tolong nih buat isi lembar dulu ya Mbak. Oh iya Bu. Ini pulpennya. Udah Oke, Bu. sudah ya Mbak. Kasih Mbak Chandra. Terima kasih ya sudah mau sini. Terima kasih juga Gak ya dipaksakan Bu. tadi Mbak Enggak. sama teman-temannya karena tadi Ibu minta tolong temennya buat manggil Mbak Chandra kan. Iya Bu, sebenarnya agak takut juga sih Bu tadi Bu. Gak apa-apa Mbak. Dan kalau kamu kesini cerita-cerita nggak apa-apa. Oh iya Bu. Kasih ya Mbak Chandra Iya udah Bu. kesini. Besok kita ketemu lagi, oke? Ya Bu, kalau Minggu depan. begitu saya pamit dulu ya Oh Bu iya ya. silakan Mau Mbak. ke kelas Bu. Iya silakan. Saya antar. Hati Mbak.